Bab 158. Biar kalian menyerah. Agus Yu melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan pintu sebelumnya. Suasana hatinya langsung berubah semakin tidak senang. Aku benar-benar merasa bingung. Kalian terus mengatakan ingin mencari guruku. Sekarang guruku berdiri di depan kalian. Tapi kalian justru melontarkan kata tidak sopan dan seperti tidak melihat keberadaannya. Bukan sialan lalu apa? Memanggil sialan saja sudah sangat baik terhadap kalian. Agus Yu adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok tradisional yang dihormati dan orang yang sangat sopan santun. Namun hari ini bertemu dengan dua orang ini, juga tidak bisa menahan diri untuk berkata kasar. Pak, siapa yang kamu sebut sialan? Mendengar kata-kata Agus Yu, Enrico Ki langsung berubah membara. Ia telah menahan diri selama 3 hari. Namun hari ini tidak dapat menahan dan meledak karena perkataan Agus Yu. Paman Mimo justru berteriak tegas. Tuan, Ku. Enrico Ki menghembuskan napas berat. Kembali menahan amarah di hatinya. Namun sepasang matanya justru seperti akan memakan orang. Jika hari ini mengetahui dokter ajaib ini bukanlah apa-apa, aku pasti akan menghancurkan klinik ini. Paman Mimo melotot ke arah Enrico Ki. Kemudian berujar kepada Agus Yu dengan tulus. Pak, sebelumnya kamu mengatakan gurumu berada di sekitar kita. Apa maksudnya? Ia benar-benar tidak memikir ke arah Louis Lu. Alasan utama karena Louis Lu masih terlalu muda. Sulit membayangkan ia adalah guru Agus Yu. Aku adalah dokter ajaib kota Jiang yang kalian cari. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba berujar. Tatapan mengejek menatap ke arah dua orang ini. Kamu. Dua orang mematung sejenak. Kemudian Enrico Ki terkekeh dan berujar. Lelucon apa yang sedang kami bicarakan? Kemarin menyebut diri sebagai Kaisar Dewa Louis. Hari ini menyebut diri sebagai dokter ajaib kota Jiang. Aku lihat kamu ini lebih mirip orang gila. Tentu saja ia tidak mungkin percaya kata-kata tidak masuk akal seperti ini. Paman Mimo justru mengerutkan kening. Melirik ke arah Agus Yu. Melihat ekspresi tidak senang Agus Yu. Ia tahu kata-kata Enrico Ki sebelumnya membuat ia tidak senang lagi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Louis Lu adalah guru Agus Yu. Demi membuktikan masalah ini, ia kembali bertanya dengan tulus kepada Agus Yu. Pak, apakah yang baru saja ia katakan itu benar? Cek. Agus Yu mendengus tidak senang dan tidak menjawab. Tapi sikap ini sudah menjadi jawaban yang sangat jelas. Pria muda ini ternyata benar-benar adalah dokter ajaib kota Jiang. Paman Mimo terkejut. Namun tidak lama kemudian berubah tenang. Justru karena muda, makanya disebut sebagai dokter ajaib. Oleh karena itu, ia pun buru-buru berujar. Tuan, cepat minta maaf kepada dokter ajaib. Apa? Minta maaf kepadanya. Paman Mimo. Jelas-jelas ini adalah penipuan. Dokter ajaib ini, kurasa adalah bohongan. Bagaimana mungkin Enrico Ki percaya saingannya yang sialan ini adalah dokter ajaib? Apakah ada dokter ajaib begitu muda di dunia ini? Benar-benar tidak masuk akal. Minta maaf. Siapa sangka? Sikap Paman Mimo sangat keras. Seperti mewakili perintah Tuan Besar Ki dari keluarga Ki. Ini adalah kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh keluarga Ki. Enrico Ki terlihat tidak senang. Namun selanjutnya ia berubah pikiran. Karena bocah ini mengaku sebagai dokter ajaib, maka kali ini mengundang ia datang untuk mengobati penyakit kakek. Jika tidak bisa menyembuhkan penyakit kakek, bukankah bisa langsung menyingkirkan saingannya ini? Luar biasa. Benar-benar mengarahkan kepala sendiri ke moncong pistol. Suasana hati Enrico Ki tiba-tiba membaik. Ia tersenyum dan berujar. Ternyata kamu adalah dokter ajaib kota Jiang. Benar-benar maaf.
Aku minta maaf atas semua tindakanku sebelumnya. Aku yang tidak bisa melihat orang. Harap mendapat permaafan kamu. Sikapnya sangat tulus. Ekspresinya sangat tulus. Kali ini terlihat nyata, kan? Louis Lu justru melirik ke arahnya dan berujar. Sifat buruk tidak dapat berubah. Tapi aku malas berdebat denganmu. Enrico Ki hampir membara lagi. Orang sialan ini ternyata memarahi dirinya. Jika diganti biasanya, ia pasti akan membunuh Louis Lu. Namun hari ini ada tekanan dari Paman Nino. Ia hanya bisa menahan amarahnya. Ketika tiba di rumah dan kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit kakekku, lihat saja, aku akan menghancurkan dirimu. Enrico Ki berusaha menahan amarah di hatinya. Paman Nino berujar, Dokter ajaib, kali ini kita datang ke kota Jiang karena ingin mengundang Anda ke kota Jinling untuk mengobati cedera kaki Tuan Besar Qi. Selama cedera kaki Tuan Besar Qi bisa disembuhkan, berapa banyak biaya konsultasi yang Anda inginkan? Bebas katakan saja. Ini adalah keuntungan menjadi kaya raya. Ini juga merupakan kepercayaan diri Enrico Ki. Namun pria parubaya bernama Paman Nino ini bicara lebih halus daripada Enrico Ki. Ia tidak langsung mengatakan dirinya sangat kaya raya. Cepat ikut aku untuk berobat. Siapapun akan tidak senang mendengar nada perintah seperti itu. Namun meskipun Paman Nino menyatakan permintaannya, Louis Lu justru tetap menggelengkan kepalanya dan berujar, maaf, kota Jinling terlalu jauh, dan aku malas bergerak ke sana kemari. Alasan hari ini aku menyetujui bertemu dengan kalian, hanya karena ingin membuat kalian menyerah. Louis Lu tidak kekurangan uang. Ia mengobati pasien juga bukan untuk uang, karena ia tidak menginginkan uang. Siapa yang akan pergi jauh-jauh ke kota Jinling bersamamu? Apakah tidak bisa datang sendiri jika sakit? Apalagi kamu hanya mengalami cedera kaki dan tidak lumpuh. Sekalipun lumpuh, jika kamu benar-benar ingin berobat, biarkan keluargamu bawa kamu ke sini. Daripada mengirim orang cacat seperti Enrico Ki. Tidak ada sikap sopan santun sama sekali. Orang kaya seperti kalian benar-benar dibiasakan dan menjadi keterlaluan. Mendengar kata-kata Louis Lu, mimik wajah Paman Nino terjadi sedikit perubahan dan berujar, Dokter ajaib, aku sudah meminta maaf kepada Anda atas perilaku sembrono tuanku sebelumnya. Mengapa Anda tidak ingin memberikan kesempatan? Bukannya mengatakan dokter memiliki hati mulia. Louis Lu melambaikan tangan menghentikan perkataannya dan berujar, jangan basa-basi di sini mengatakan dokter memiliki hati mulia. Kalian pergi dari sini atau biarkan orang yang butuh dirawat datang ke sini sendiri. Mungkin saja suasana hatiku berubah baik dan bantu mengecek tubuhnya. Melihat sikapnya yang seperti ini, tatapan membara juga muncul di kedua netra Paman Nino. Terdiri satu jenis orang yang suka melewati batas. Di pandangan Paman Nino, Louis Lu adalah orang seperti itu. Ia sudah sangat menghormatinya. Namun Louis Lu justru tidak tahu diri. Dokter ajaib. Tatapan Paman Nino sedikit dingin. Ia menatap ke arah Louis Lu dan berujar, mungkin kamu tidak kekurangan uang, tapi ada satu hal yang kamu lewatkan, dan di masa yang akan mendatang kamu akan menyesalinya. Oh, apa itu? Louis Lu merasa penasaran. Hubungan dari keluarga Qi Jinling bersambung.